Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjini Sarina, program studi Pendidikan Masyarakat dan Universitas Sriwijaya. Nah, baik, oke teman-teman, jadi di sini kita akan tutorial belajar bahasa Arab. Di sini ada 3 tips dari aku untuk mempermudah kita belajar bahasa Arab. Yang pertama itu perbanyak hafalan mufradat atau vocab. Yang kedua itu memperbanyak hafalan fi'lun atau verb. Dan yang ketiga itu praktek. Jadi dalam bahasa Arab itu kita perlu praktek. Nah, jadi kuncinya satu cuman teman-teman, kalau kita mau pintar bahasa kita harus sering menggunakannya, baik itu dalam kegiatan sehari-hari dimanapun kita berada. Makanya kalau kita ingin cepat belajar bahasa, kita memang harus berada di lingkungan orang yang menggunakan bahasa tersebut. Nah, jadi di sini kita akan belajar bahasa Arab. Nah, yang pertama itu kalau kita belajar bahasa Arab, kalau menurut aku sendiri, yang mana aku juga mengalami pertama kali belajar, itu yang pertama aku menghafalkan kata penghubung, kata-kata dasar dulu ya, yaitu yang mana yang pertama itu di sana, di sini, itu, dan lain sebagainya. Terus kata penghubung itu ada bisa kalimat yaitu ala itu di atas, fi itu di sini, fauko itu di atas, cuma dia menggantung teman, seperti lampu itu kan dia menggantung, jadi menggunakan fauko seperti itu. Ada mu'allakun itu menempel. Nah, oke. Kalau ala itu di atas, tapi di atas yang pernah benar-benar terletak di atas seperti ini. Dia menempel dengan tempat dia berada. Sedangkan fauko itu dia di atas tapi dia tergantung seperti lampu, teman. Nah, jadi aku pertama kali belajar seperti itu. Nah, jadi kita sekarang akan membahas yang pertama dulu, yaitu haza dan hazihi. Nah, haza itu artinya ini, tapi haza itu untuk benda yang muzakkar ya, benda yang tidak memiliki tak marbuto di ujungnya. Biasanya dalam bahasa Arab itu ada kalimat seperti tak marbuto, dia seperti ini, terus ada titik 2 itu tak marbuto, namanya itu tak marbuto, itu dia termasuk dalam jenis muannas. Kata kalau muannas itu adalah jenis perempuan ya kalau dalam bahasa Arab, dan muzakkar itu untuk benda yang disebut laki-laki. Nah, itu dalam kaidah bahasa Arab ya teman-teman. Nah, jadi haza itu untuk benda yang tidak memiliki tak marbuto, seperti kitabun, ujungnya bun kan, kitabun. Kursiyun, dia pakai kursiyun. Himarun, yadun. Oke, terus apa lagi? Ushbun. Terus apa lagi selain itu? Sarirun dan lain sebagainya ya. Mungkin kita sini hanya mengambil 3 benda saja, yaitu kursiyun, kitabun, maktabun. Oke, kursiyun, maktabun, kitabun. Nah, kita menggunakan kata yang pertama itu haza. Sekarang kita ingin mengatakan ini kursi, kita hanya sekedar menyambungkan. Jadi bahasa Arab itu asal kita memiliki hafal mufradat dan kita tahu dasarnya, nah kita hanya perlu menyambungkan. Ini kursi, hanya haza kursiyun. Ini kitab, haza kitabun. Ini meja, haza maktabun. Gampang sekali teman-teman. Dan yang kedua yaitu hazihi. Hazihi itu untuk benda yang memiliki tak marbuto, yaitu kata muannas. Nah, contoh, hazihi saburatun, hazihi suratun, hazihi mistoratun. Ada 3 benda kita ambil. Saburatun papan tulis, mistoratun itu mistar, dan suratun itu gambar. Oke, sekarang kita ingin menjadikannya sebuah kalimat. Hazihi mistoratun, ini mistar. Hazihi saburatun, ini papan tulis. Hazihi suratun. Nah, jadi sudah mudah sekali, kita sudah bisa menyambungkan kalimat asal kita tahu awal dan mufradatnya ya. Terus yang kedua, tilka dan zalika. Tilka dan zalika itu untuk menunjukkan benda yang jauh. Kalau hazi tadi berarti bendanya dekat sekali dengan kita dan bisa kita pegang seperti ini. Saya memegang buku ini berarti saya menyebutnya haza kitabun. Nah, jadi bisa dipegang. Sedangkan tilka zalika itu untuk benda yang jauh. Misal kita menunjuk benda yang berada jauh dari kita, mungkin sekitar 2 meter atau 3 meter, maka kita menyebutnya
tilka atau zalika. Mungkin buku ini berada jauh, mungkin buku ini berada sekitar 2 meter dari kita, maka kita menyebutnya zalika kitabun, zalika kursiyun, zalika maktabun. Itu kursi, berarti berada jauh dari kita ketika kita menggunakan zalika. Untuk tilka itu untuk menunjuk benda yang jauh, tapi dia termasuk benda mu'annas yang menggunakan tak marbuto. Contoh, tilka saburotun, tilka suratun, tilka mistorotun. Berarti benda itu berada jauh dari kita. Nah, berarti kita sudah mendapatkan tilka zalika, haza hazihi yang memiliki haza hazihi ini, dan tilka zalika itu. Oke, selanjutnya kita masuki kata huna dan hunaka. Huna itu artinya di sini, hunaka berarti di sana. Nah, untuk huna ini dia tetap sama, tidak membedakan antara penggunaan mu'annas dan muzakkar. Walaupun tak marbuto dan tidak ada tak marbuto, dia tetap menggunakan huna dan hunaka. Huna untuk di sini. Berarti ketika kita mengatakan di sini kitab, kita hanya menyebutkan huna kitabun. Kalau di sana hunaka kitabun. Misalnya di sini papan tulis huna saburotun, hunaka saburotun. Nah, jadi untuk huna, hunaka dia tidak membedakan antara mu'annas dan muzakkar. Oke, sudah kita mendapatkan kata penghubung, bukan kata penghubung, kata inti yang pertama ini haza hazihi, itu zalika tilka, dan di sana dan di sini yaitu hunaka dan huna. Selanjutnya kita menggunakan kata penghubung yaitu di, dengan, atas, dan lain sebagainya dalam. Nah, yang pertama itu ala. Ala ini artinya di atas. Oke, kita tadi memiliki 3 benda. Untuk mu'annas itu ada kitabun. Untuk mu'annas itu saburatun atau surotun. Untuk muzakkar itu ada maktabun, dan bendanya itu ada kata inti yaitu haza hazihi. Nah, kita tinggal menyambungkan teman-teman. Yang pertama, misal kita mengatakan buku di atas meja, kita hanya menambahkan kitabun ala maktabun. Oke, jadi kitabun ala maktabun, ala maktabi, kitabun ala maktabi, maaf ya ralat. Nah, jadi untuk ala itu kata penghubung, jadi tidak lagi menggunakan maktabun, tapi dia sudah menjadi maktabi. Setiap kata penghubung itu harus kasro, tandanya itu harus di bawah, jadi maktabi. Jadi atau kita bisa bilang dalam bahasa Arab itu, dalam kotak itu sundukun. Bisa kita bilang kitabun fi sunduki, berarti dia di dalam kotak ya. Ini sekarang kita mencari kata kerja. Oke, kita ke intinya. Karena apa? Dalam kegiatan kita sehari-hari kita banyak menggunakan kata kerja, teman-teman. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus belajar menggunakan verb. Oke, jadi untuk kata kerja kita pilih 3 kata, 3 verb ya, atau 3 fi'lun. Nah, yang pertama itu kita pilih belajar. Yang biasa kita gunakan yaitu karena kita masih belajar, jadi kita menggunakan kata belajar. Yang kedua itu duduk. Karena kita belajar otomatis dalam posisi duduk, kita mengambil kata duduk. Dan yang ketiga itu yaitu keinginan. Biasanya kalau belajar itu bisa ada keinginan dari kita. Oke, jadi kita akan menyatukan 3 kata ini dalam sebuah kalimat. Yang pertama itu belajar. Belajar dalam bahasa Arab yaitu darosa yadrusu. Darosa itu untuk kata lampau. Fi'lun yang menunjukkan masa lalu yang sudah lewat atau sudah kita kerjakan. Dalam bahasa Inggrisnya past, past tense. Yang kedua itu ada darosa. Sudah darosa yadrusu. Yadrusu itu untuk kalimat kata kerja fi'lun yang sedang dilakukan atau yang akan kita lakukan. Nah, jadi misal saya sedang belajar, dalam bahasa Arab saya itu adalah ana. Berarti kalau saya sedang belajar, ana adrusu. Gampang sekali kan? Ana adrusu, tinggal diganti darosa yadrusu. Kita mengambil kata yadrusu karena ana
yadrusu tadi kita jadi mengganti adrusu, iyanya kita hilangkan, ganti dengan adrusu. Gampang sekali, tinggal diganti adrusu. Yadrusu menjadi adrusu karena itu melambangkan saya, ana. Oke, yang kedua yaitu mungkin kita mengatakan saya sedang duduk. Ana ajlisu. Dalam bahasa Arab duduk itu jalasa yajlisu, duduk. Jalasa untuk kata lampau yang sudah kita lakukan, mungkin kita melakukannya 2 jam yang lalu atau kemarin, kemarin dan kemarinnya lagi, atau beberapa waktu yang lalu. Jadi sudah lewat. Nah, kita menggunakan jalasa. Tapi kalau kita sedang melakukannya, kita memilih yajlisu, atau untuk kita sendiri kita pilih ajlisu. Oke, jadi kita ingin mengatakan saya duduk, saya sedang duduk. Ana ajlisu, saya sedang duduk. Saya sudah duduk dari tadi. Oke, kita bilang jalastu. Oke, jadi bahasa Arab itu kalau kita mengambil masa lalu, jalasa yajlisu, kita ambil jalasa untuk masa lampau, jalasa. Kalau kita ingin menggunakan untuk diri kita sendiri, kita tinggal menggantinya jalastu, tambah itu ujungnya dan sa-nya itu disukunkan. Jadi menjadi jalastu. Oke, kalau seandainya ana uridu, saya ingin. Misal saya ingin apa? Saya ingin buku. Ana uridu kitabah. Al-kitabah. Saya menginginkan buku ini. Buku ini dia tidak lagi menjadi kitabun, tapi dia menjadi kitabah karena dia sudah menjadi objek. Jadi dia memang ada kata subjek, predikat, dan objek. Nah, ketika kita menyambungkan anak itu menjadi subjek, predikatnya adalah kata kerjanya tadi, dan objeknya adalah buku. Jadi saya menginginkan buku, kita menggunakan saya menginginkan buku. Ana uridu al-kitaba. Oke, teman-teman, jadi untuk belajar bahasa Arab itu mudah sekali. Intinya kita harus banyak-banyak menghafal mufradat. Kita juga harus banyak menghafalkan fi'lun, kata kerja. Kita juga harus banyak mempraktekkan. Oke, nah jadi tadi ya kita sudah mendapatkan kata haza, hazihi untuk membedakan mu'annas muzakkar. Kita juga mendapatkan tilka, zalika untuk membedakan mu'annas dan muzakkar juga, tapi untuk benda yang jauh. Huna, hunaka, di sini dan di sana, dan kata kerja yaitu jalasa yajlisu, duduk. Kataba yaktubu, menulis. Darasa yadrusu, belajar. Aroda yuridu, menginginkan. Oke, misalnya saya duduk di atas kursi. Ana ajlisu ala kursiyi. Oh, bukannya kursi itu objek? No, kursi itu bukan objek, dia menunjukkan kata tempat. Memang kita duduk, tapi kita duduk di sebuah tempat. Memang dia menjadi objek, dia benda yang kita duduki, tapi dia adalah sebuah tempat. Jadi dia menggunakan ala. Ala itu menunjukkan kata penghubung di mana dan di mana, kapan, dan sebagainya. Jadi ala itu adalah di atas, berarti kita duduk di atas kursi, berarti ana ajlisu ala kursi, saya duduk di atas kursi. Misal saya ingin belajar, ana uridu adrusu, saya ingin belajar. Mungkin saya ingin belajar kitab bahasa Arab. Ana uridu adrusu al-kitab al-lughatal arabiyyah, saya ingin belajar bahasa Arab. Al-lughatal arabiyyah karena dia adalah objek, menjadi al-lughatal, menjadi fathah, al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Nah, jadi mudah sekali kalau kita belajar bahasa Arab dan kita bisa memahaminya, maka akan memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, teman-teman. Jadi tiada kenikmatan selain kita memahami apa yang kita baca. Oke, jadi ketika kita bisa belajar bahasa Arab, maka kita akan mudah sekali memahami apa yang kita baca ketika kita membaca Al-Quran. Subhanallah sekali ya. Nah, jadi untuk itu kita akan belajar bahasa Arab. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, semoga ilmu ini bermanfaat. Untuk kalian yang ingin lebih pintar lagi belajar bahasa Arab, maka salah satu kuncinya itu adalah 3. Banyak-banyak menghafal mufradat bahasa Arab. Yang kedua, banyak-banyak
menghafal fi'lun atau kata kerjanya, yang ketiga mempraktekkan. Karena apa? Bahasa Arab itu mudah sekali dalam mempelajarinya. Itu kita hanya menyambungkan kata. Kita tidak perlu menambahkan seperti bahasa Inggris kita menambahkan verb one, verb two, verb bear dan lain sebagainya. Kita tidak perlu menambahkan do, terus kita tidak perlu menambahkan been, kita tidak perlu menambahkan ing. Misal I'm going to, I have gone. Kita tidak perlu menambahkan have dan lain sebagainya. Jadi bahasa Arab itu ketika kita mempelajari kita hanya perlu menambahkan saja teman-teman. Jadi seperti itu ya. Tayyib, yumkin hadza minni uridu nahnu an nata'allam al-lughatal arabiyyah bil jayyidi wa nahnu an nahfizu al-mufradat al-fi'lan wa nahnu atakallam al-lughatal arabiyyah fi kulli yawm wa ma'a ashabina wa ma'a akhwatina. Nah, mungkin syukran. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.